Halo semuanya. Halo, kami dari kelompok 1, saya sendiri atas nama Nur Alifi. Saya Nelly Evi Carmila. Saya Nurul Isatunisa. Saya Salsabila. Saya Justina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Saya Anggi Hardianti Putri. Nah, untuk pembahasannya, mari simak video kita sampai selesai. Apakah kalian sudah tahu siapa itu B.J. Habibie? B.J. Habibie adalah presiden ketiga di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019. Sebelum menjadi presiden ketiga di Indonesia, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Pertama-tama, kita akan membahas tentang masa Orde Reformasi di Indonesia, Di mana masa reformasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Artinya, sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, itulah yang disebut sebagai masa Orde Reformasi. Apa sih yang dimaksud sebagai Orde Reformasi? Orde Reformasi merupakan sebuah perbaikan kehidupan bangsa Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru. Kita tahu bahwa pada masa Orde Baru menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru, terjadi krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Bukan hanya krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Maka kita dapat melihat bahwa Orde Reformasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan Indonesia. Apa yang menjadi penanda dimulainya masa Orde Reformasi? Kita tahu bahwa masa Orde Reformasi dimulai dengan terpilihnya atau dengan ditunjuknya Presiden B.J. Habibie. Kita tahu tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian ditetapkan ditunjuk sebagai pengganti Presiden Soeharto. Maka dengan mundurnya Presiden Soeharto dan naiknya Presiden B.J. Habibie, maka dimulailah Orde Reformasi. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Nah, maka sebagaimana pemerintahan-pemerintahan terdahulu, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Presiden B.J. Habibie, yaitu kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Pertama adalah kebijakan politik yang diterapkan selama masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama dalam bidang politik, apa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden B.J. Habibie? Di antaranya adalah pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. Nah, jadi kita dapat melihat di sini salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pembebasan Tapol dan Napol. Ini adalah upaya dari Presiden B.J. Habibie untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia bahwa demokratisasi di Indonesia dilakukan. Kedua, yaitu kabinet yang kemudian dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kita tahu bahwa pada masa Orde Lama, kabinet-kabinet yang terbentuk diantaranya adalah Kabinet Kerja dan Kabinet Dwi Kora. Pada masa Orde Baru, terbentuk Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Maka pada masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kabinet yang terbentuk kemudian dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Percepatan pemilu. Kita tahu bahwa pada masa Orde Baru, pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tahun 1997. Pada tahun 1997, terdapat 3 kontestan pemilu yang mengikuti pemilu masa korban, di antaranya Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, serta Golongan Karya. Maka seharusnya dalam kondisi normal, pemilu akan dilaksanakan kembali pada tahun 2002, 5 tahun setelahnya. Tetapi salah satu langkah politik yang diambil oleh pemerintahan masa reformasi, tepatnya pada masa Presiden B.J. Habibie, adalah melakukan percepatan pemilu, di mana pemilu kemudian dipercepat dan dilaksanakan pada tahun 1999. Artinya,
hanya bertulang 2 tahun setelah pemilu berakhir pada masa Orde Baru. Indonesia kembali melaksanakan pemilu dan pemilu pada tahun 99 ini kemudian memiliki perbedaan dengan pemilu yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Karena pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang menggunakan sistem multipartai. Partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999 tercatat terdapat 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999. Adapun TAP MPR, pelaksanaan pemilu tahun 1999 memberikan kesempatan kepada beberapa asas untuk digunakan oleh partai-partai politik. Salah satunya adalah digunakannya kembali asas Islam oleh beberapa partai politik pada masa pemilu tahun 1999. Inilah TAP MPR yang dikeluarkan sebagai bentuk koreksi terhadap pelaksanaan kehidupan berpolitik pada masa Orde Baru. TAP nomor 8 tahun 1998, TAP nomor 13 tahun 1998 dan TAP nomor 18 tahun 1998. Yang kedua, permasalahan Timur Timur pada masa pemerintahannya. B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik. Perubahan-perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik. Namun, secara umum penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu. Nah, ada beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, melikuidasi bank-bank yang ada di Indonesia. Yang kedua, operasi pasar. Dan yang ketiga, upaya menaikkan nilai tukar rupiah. Adapun upaya B.J. Habibie untuk mengungkap tragedi kerusuhan Mei tahun 1998, yaitu Presiden B.J. Habibie membatasi atau mengurangi jumlah anggota fraksi ABRI. Salah satu langkah lain yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk mengungkap tragedi kerusuhan Mei tahun 1998. Kemudian ada era keterbukaan pers di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami kemandekan dalam hal demokrasi. Namun, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pers mendapatkan kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan kebebasan pada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Yang menjadi faktor penyebab berakhirnya masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, maka kita dapat melihat di sini, akhir dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah penolakan MPR terhadap laporan pertanggungjawaban dari Presiden Habibie. Sidang MPR pada bulan September tahun 1999 dan ketika itu Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato laporan pertanggungjawabannya, maka setelah dilakukan voting untuk menerima atau menolak pidato laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, ternyata mayoritas anggota DPR, MPR, menolak menerima laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut. Dengan penolakan, maka B.J. Habibie dianggap gagal menjadi presiden. Kemudian, pemilihan yang dilakukan oleh MPR pada bulan Oktober tahun 1999 hanya ada 2 calon presiden yang maju sebagai kandidat presiden, tentunya yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dalam voting yang dilakukan oleh MPR tersebut, terpilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat.
menggantikan Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri, kemudian ditetapkan sebagai wakil presiden. Maka dengan ditetapkannya Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, berakhirlah masa jabatan Presiden B.J. Habibie. Baik, itulah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. See you!